Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmalia dengan NIM 127020023. Saya dari kelas Biologi A. Hadirnya saya di sini untuk melaksanakan ujian akhir semester Sistematika Tumbuhan. Yang mana di sini saya akan menjelaskan beberapa morfologi dari tumbuhan. Yang mana hari ini adalah saya akan menjelaskan tentang mawar. Seperti yang kita ketahui, mawar itu hampir seluruh masyarakat Indonesia mengetahuinya, yang mana biasa digunakan sebagai alat kecantikan, lalu sebagai antiseptik, kecantikan seperti micellar water, lalu ada minyak astiri dari mawar, dari kelopak mawar, dan pokoknya banyak deh digunakan oleh masyarakat Indonesia karena tanaman ini sangat umum diketahui semua orang. Siapa sih yang gak akan tahu mawar itu apa? Lalu di sini saya akan menjelaskan si ratu bunga ini atau mawar atau rosa, yaitu klasifikasinya, yang mana kingdomnya adalah Plantae, kemudian subdivisinya adalah Spermatophyta, subdivisinya adalah Angiospermae, kelasnya adalah Dicotyledon, ordonya adalah Rosanales, kemudian familinya adalah Rosaceae dan subfamilinya adalah Rosoidae, genusnya adalah Rosa dan spesiesnya adalah Rosa sp. Kemudian selain ada klasifikasinya, di sini saya akan menjelaskan morfologi daunnya, yang mana daunnya biasanya berukuran 5-15 cm dan paling sedikit di bunga mawar itu biasanya ada 3-5 helai daun dan paling banyak adalah 9-13 anak daun. Kemudian daunnya ini bertekstur berselaput, kemudian tepinya itu beringgit, ujungnya lancip dan bertulang daun menyirip, warnanya hijau. Selain batang, saya akan menjelaskan bagian bunganya juga, yang mana bunganya ini termasuk bunga sempurna. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan biji dengan sendirinya. Lalu, dia memiliki 5 mahkota bunga, dan kemudian memiliki putik yang berada di tengah mahkota bunga, dan tangkai putiknya berada di bawah kepala putik. Dan kemudian, si bunga mawar ini termasuk bunga hemaprodit. Kenapa? Karena dia memiliki 2 kelamin, yaitu memiliki putik yang mana putik itu kelamin jantan dan memiliki benang sari yang mana merupakan kelamin betina. Dan warna dari mawar ini ada merah, merah muda, kuning dan putih. Dan warna yang saat ini adalah merah muda. Selain daunnya, saya akan menjelaskan batangnya juga nih, yang mana permukaan batangnya ini adalah berduri, lalu bentuknya ini silinder, dan batangnya ini tipenya berkayu, dan percabangannya ini dikotom, dan kemudian arah pertumbuhannya ini condong ke atas. Kemudian saya akan menjelaskan arsitektur pertumbuhan dari mawar, yang mana pertumbuhan batang pokoknya adalah simpodial, lalu letak cabangnya adalah menerus, dan pertumbuhan meristem cabangnya adalah simpodial, dan kemudian arah pertumbuhan cabangnya adalah plagiotropik. Bisa dilihat dia menyamping, tidak kuncup ke atas seperti cemara ya. Lalu kemudian untuk model arsitekturnya adalah model Aubreville, dan tipe filotaksisnya adalah Folia decussata. Sekian dari saya untuk tanaman mawar ini. Sampai bertemu di tanaman selanjutnya. Bye-bye. Halo semua, sekarang saya akan menjelaskan morfologi tanaman kedua, yaitu Mimosa pudica atau biasa dikenal dengan putri malu. Adapun klasifikasi dari Mimosa pudica ini adalah ia memiliki kingdom Plantae dan divisinya Magnoliophyta, lalu kelasnya Magnoliopsida, lalu ordonya adalah Fabaceae, lalu ordonya adalah Fabales, lalu familinya adalah Fabaceae, dan subfamilinya adalah Mimosalidae, dan kemudian genusnya adalah Mimosa dan spesiesnya adalah Mimosa pudica. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang daun,
dari Mimosa pudica ini. Mohon maaf, daunnya di sini sudah layu dikarenakan Mimosa pudica ini mekar hanya ketika ada cahaya matahari. Sekarang tidak ada cahaya matahari sehingga ia layu. Lalu adapun untuk bentuk daun dari Mimosa pudica ini adalah memanjang dan kemudian untuk agak sulit untuk diidentifikasi ya. Kemudian di sini bisa kita lihat ya tulang daunnya menjari dan ujung daunnya ini runcing. Lalu mungkin pangkal daunnya rompang ya. Lalu tepi daunnya rata dan daging daunnya ini dia tipis ya seperti kertas, bisa kita lihat. Dan kemudian permukaan daunnya ini dia agak lembut tetapi dia licin. Dan dia termasuk daun majemuk. Nah, sekarang untuk batangnya, yaitu bisa kita lihat di sini batangnya ini berbentuk bulat. Kemudian tekstur atau permukaan si batangnya ini adalah licin dan kemudian licin dan dia ada duri-duri, kemudian ada sedikit bulu-bulu halus dan kemudian pertumbuhan batangnya ini adalah monopodial, bisa kita lihat. Dan kemudian dia tumbuh condong ke sampingnya, bisa kita lihat seperti ini. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan akarnya. Bisa dilihat di sini akarnya adalah akar tunggang dan kemudian arah tumbuhnya ini dia geotrofis, yaitu tumbuh ke bawah ke dalam tanah dan kemudian dia ini permukaannya kasar berkeriput ya, bisa kita lihat di sini. Dan kemudian bentuk akarnya ini silindris. Kemudian untuk model arsitektur pohon dari Mimosa pudica ini diantaranya yaitu dia itu pertumbuhan batang pokoknya ini simpodial, karena dapat kita lihat bahwa si batang pokoknya ini tidak terlihat dengan jelas ya, yang mana si cabang-cabangnya ini langsung melebar ke kanan ke kiri gitu. Dan kemudian untuk letak cabangnya itu ritmik karena bisa kita lihat dia ini bergerak dengan teratur. Kemudian arah pertumbuhan cabangnya itu plagiotropik karena dia melebar ke kiri dan ke kanan. Kemudian meristem cabangnya itu ada dua, bisa kita lihat di sini tuh meristem cabangnya ada monopodial dan kemudian di sini ada simpodial. Ya, kemudian berarti bisa kita simpulkan bahwa model arsitektur pohon dari Mimosa pudica ini adalah aubreville dan kemudian tipe filotaksisnya adalah Folia opposita superpos. Sekian dari saya, terima kasih telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Bye bye.